Cong Darmanan Tamara, bos pabrik percetakan produk kemasan berbahan kertas di Jalan Simo Katrungan, Petemon, Sawahan, Kota Surabaya, yang terbakar pada Kamis 2 Mei pagi, sepertinya berhutang nyawa pada Bu Hori, seorang tukang becak. Siapa sangka tukang becak yang setiap hari mangkal menanti pelanggan di depan dinding pagar pabrik yang berdekatan dengan area Pasar Simo berhasil menyelamatkan Darmanan dari kebakaran tersebut. Saksi Buhori menceritakan kebakaran gudang pabrik itu terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi pria berinisial TDT 60 tahun, bos pabrik percetakan produk kemasan berbahan kertas di Jalan Simo Katrungan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, yang terbakar pada Kamis pagi kemarin, sepertinya berhutang nyawa pada Bukori, tukang becak. Siapa sangka ternyata tukang becak yang setiap hari mangkal menanti pelanggan di depan gedung pagar pabrik yang berdekatan dengan area Pasar Simo berhasil memadamkan korban dari kebakaran tersebut. Saksi Bukori menceritakan bahwasanya kebakaran pabrik tersebut terjadi sekitar pukul 06.30. Saat itu pabrik belum mulai beroperasi. Setahu dia, para karyawan pabrik itu mulai produksi sekitar pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun hiruk-pikuk aktivitas pasar sudah lebih dulu tanpa sejak subuh pagi itu, kondisi pintu pabrik warna hijau tua tersebut masih tampak tertutup rapat, senyap tanpa aktivitas. Namun para warga di area pasar mendadak digegerkan dengan kemunculan asap hitam pekat disertai nyala api yang menjilat-jilat ke udara. Bukori yang duduk di bangku penumpang becaknya menyadari betul bahwa asap yang menyeruak dari area dalam pabrik uh, itu sepertinya adalah kondisi tak biasa dan kuat diduga merupakan petanda mara bahaya. Bukori dan beberapa orang warga beserta pedagang beserta pedagang pasar berinisiatif menggedor-gedor pintu pagar utama untuk memastikan asal muasal asap beserta api yang menyeruak mengagetkan itu. Ternyata dugaannya tak meleset. Saat pagar utama pabrik tersebut dibuka, mulai akhirnya tampak jelas kobaran api membakar seluruh komponen tumpukan palet di area belakang pabrik tersebut. Melihat langsung kondisi area pabrik yang terbakar itu, Bukori lantas bergas berlarian menuju ke rumah tetangganya yang merupakan seorang petugas pemadam kebakaran untuk segera dihubungkan pada dinas pemadam kebakaran untuk didatangkan kendaraan truk pemadam. Pada momen serba genting itu ternyata degup jantung Bukori makin dibuat deg-degan saat melihat korban, si bos pabrik sekonyong-konyong membawa tabung apar berlarian mendekati pusatnya api kebakaran tersebut. Melihat aksi nekat korban membuat bapak tiga anak itu ikut berlarian menyusulnya, bukan karena bermaksud membantu memadamkan kebakaran dengan alat seadanya, namun Bukori berniat untuk mengajak sang bos pabrik menjauh dari kebakaran untuk memprioritaskan keselamatan diri. Menurutnya aksi yang dilakukan oleh korban itu terbilang nekat, apalagi saat itu kondisi kobaran api yang telah mengamuk mengepung seluruh tumpukan palet menggunung bak seperti gua yang berwarna merah. Bukori khawatir korban yang berjibaku memadamkan api justru malah terjebak di tengah kepungan api dan kepulan asap dan mendadak pingsan tanpa diketahui oleh seorang pun dan akhirnya tewas di dalamnya. Tak ingin cuma berteriak berpangku tangan, Bukori lantas mencari celah jalan lain untuk segera menyeret paksa korban yang makin kabur posisi tempatnya berdiri karena tertutupi kepulan asap di area kebakaran tersebut. Ia lantas memanfaatkan celah pinggir area bangunan yang belum terselimuti asap ataupun di selatan kobaran api untuk mendekati posisi tubuh korban. Dengan cara dan siasat tersebut, akhirnya Bukori berhasil mendekati posisi korban berdiri di tengah kemelut asap kebakaran tersebut, dan tanpa tedeng aling-aling ternyata Bukori berlarian dan bergegas merebut dan membuang tabung apar yang ada di tangan korban, lalu ia bergegas memeluk tubuh si bos pabrik itu dan menyeret menuju ke akses pintu jalan keluar utama untuk menyelamatkan diri. Perjuangan Bukori melawan kenekatan korban itu dari kepungan api membuahkan hasil, dan sang bos pabrik itu berhasil diselamatkan dari kepungan api dan asap yang mematikan itu. Berarti berhasil diselamatkan, ternyata Darmawan tetap saja mengalami sejumlah luka. Kulit kedua lengan tangannya terkelupas karena luka bakar, dan menurut Bukori yang paling parah adalah kondisi pada lengan kanan dari korban ya. Bahkan korban sempat melucuti sendiri kulit ari yang menghitam terkelupas karena luka bakar menggunakan tangan kirinya. Dan ternyata memang Bukori adalah jelmaan malaikat penyelamat tak bersayap, karena sekitar 10 menit lamanya usai menyelamatkan korban dengan membawanya ke area aman di depan bangunan pabrik tersebut, tak dinyana-nyana ternyata sebuah ledakan keras menyeruak mengagetkan semua orang yang tampak melihat-lihat kejadian kebakaran itu. Seingat Bukori, ledakan tersebut cuma terjadi sekali, namun efek lontarannya begitu dahsyat. Beberapa komponen seng, besi,
dan beberapa komponen bangunan di dalam pabrik berterbangan terlontar hingga mengenai atap bangunan rumah warga sekitarnya. Ia geleng-geleng kepala dan tak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika sebelum ledakan itu terjadi, korban si bos pabrik itu belum berhasil ditarik paksa keluar dari kemulut kebakaran di dalam gudang. Saat ditanya mengenai alasannya tetap nekat berusaha untuk menyelamatkan korban di tengah kemulut kebakaran tersebut, ternyata jawabannya begitu sederhana. Bukhari mengaku selama ini dirinya hidup di jalanan sebagai tukang beca selama 40 tahun dan perilaku tolong-menolong yang adalah modal dasar bagi dirinya untuk menjalani kehidupan di jalanan. Sementara itu, untuk keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Laksitari ini, pihaknya mengerahkan sekitar 16 truk pemadam kebakaran untuk melakukan mekanisme pemadaman dan pembasahan di area pabrik milik dari korban. Lalu mengenai dugaan penyebab kebakaran, Kapolsek Sawan, Polrestabes Surabaya, Kompol Domingus kemarin menceritakan bahwasanya diduga kebakaran tersebut dipicu oleh korsleting instalasi kelistrikan yang ada di dalam area pabrik, dan untuk korban jiwa tidak ada dan hanya saja satu korban luka, yakni si pemilik pabrik atau si bos pabrik. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi, berikut tayangannya untuk Anda. Pangapunten niku berarti jam setengah 6:30 kira. Setengah 7 kurang ya. Di sekitar jam segitu kali. Awalnya pripun, Pak? Korsleting maupun apa? Korsleting maupun apa niku? Kurang tahu, kemungkinan dari dalam tuh Pak, kecil tuh Pak. Kecil. Iya, terus ini di pintu ini digedor. Ya, terus sekitar 10 menitan mama itu keluar, tapi sudah melambung, sudah menjalar kemana-mana kanan kiri, cuma ada agak senggang gini untuk masuk gitu ya. Begitu ini mama buka, terus yang laki-laki itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.